Sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi DKI, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan semakin sulit ditemui awak media. Awak media yang hendak menemui Dahlan Iskan di perumahan Sakura Regency, Jalan Ketintang Baru Selatan, Surabaya, tak juga menemui hasil. Namun untuk memberikan keterangan kepada publik, Dahlan Iskan memilih meluncurkan situs pribadi miliknya dengan domain address gardudahlan.com. Situs pribadi online milik Dahlan Iskan mulai diluncurkan Senin kemarin. Dalam situs gardudahlan.com, Dahlan Iskan menegaskan sejumlah hal termasuk sikapnya terhadap Jawa Post Group, media yang pernah ia pimpin. Dahlan Iskan menyatakan dirinya tidak akan meminta Jawa Post Group untuk membela dirinya dalam kasus yang kini tengah membelitnya. Selain itu, Dahlan Iskan juga menyatakan enggan memberikan keterangan pers kepada media manapun, termasuk Jawa Post Group. Dahlan beranggapan situs pribadinya ini cukup untuk memberikan keterangan dan jawaban atas pertanyaan publik dalam pusaran dugaan kasus korupsi Gardu PLN, Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara. Dahlan menegaskan belum memiliki kuasa hukum yang akan mendampinginya selama kasus ini berjalan. Di bagian akhir situs ini, Dahlan menyebutkan pembuatan situs ini tidak dimaksudkan untuk memojokkan pihak manapun. Hanya situs Gardu Dahlan ini yang akan digunakan oleh Dahlan untuk menjawab kasus yang kini menyeretnya sebagai tersangka. Sementara itu, Kejaksaan Agung hingga kini masih mendalami kasus pembangunan gardu listrik yang diduga merugikan negara hingga 33 miliar rupiah. Kejaksaan Agung tidak akan mengambil alih kasus ini dan hanya bertindak sebagai pengawas. Penahanan terhadap Dahlan Iskan pun hingga kini belum diperlukan. Penahanan itu kan tidak mutlak, ya, dapat dilakukan penahanan. Kalau dipandang perlu oleh penyidik untuk ditahan, ya ditahan. Tentunya ada pertimbangan objektif dan subjektif, ya. Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gardu listrik Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara. Dari total rencana pembangunan 21 gardu, 13 diantaranya bermasalah, 3 batal kontrak dan sisanya dianggap tidak bermasalah. Sejauh ini Kejaksaan telah menetapkan 9 orang tersangka selain Dahlan Iskan. Menteri ESDM Sudirman Said berharap penegak hukum dapat membedakan antara sebuah kejahatan dan kekeliruan yang dibuat oleh seseorang. Yang keliru kita lihat, kalau mengenai administrasi segala macam masih banyak kejahatan-kejahatan yang belum terhukum gitu. Nah, kalau nanti kita bisa menjaga proses ini yang sedang kita antisipasi, antara lain memang soal perizinan itu bisa membuat masalah-masalah hukum yang tidak perlu. Jadi kita perlu bercepatan, kita perlu terobosan, tapi kalau kemudian tidak hati-hati, yang keliru terjerat hukum. Sementara penjahatnya tidak disentuh. Sudirman Said juga berharap pihak-pihak yang dinilai berjasa dan melakukan terobosan bagi negara lebih dihargai dan bukan masuk dalam proses hukum. Tim TV One mengabarkan.